Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita pewaris terbesar di Kekaisaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa saat Claude dan Estelle berbicara berdua, terlihat Claude memberikan penawaran kepada Estelle untuk pergi ke wilayah utara. Namun Estelle hanya menanggapinya dengan mengatakan apa yang Claude lakukan itu mungkin karena dirinya merupakan keturunan Mercedes. Kemudian dalam hati bertanya-tanya apa alasan Claude sampai melakukan tindakan sejauh itu untuk dirinya. Lalu menduga-duga jika kemungkinan Claude melakukannya karena menginginkan kekuatannya atau mungkin karena dia kasihan kepada dirinya. Setelah itu, Estelle pun tersenyum sembari meminta maaf kepada Claude karena dirinya telah menanyakan sesuatu yang tidak perlu. Serta sepertinya Claude sangat yakin jika dirinya tidak akan membuang keluarganya. Sedangkan Claude menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya ingin menanyakan sesuatu kepada Estelle. Pertanyaan itu adalah apakah Estelle akan menerima undangannya jika dirinya tak mengundang Estelle sebagai putri Mercedes. Mendengar hal itu, Estelle pun sedikit terkejut serta menanyakan maksud dari perkataan Claude itu. Namun Claude menjelaskan bahwa di Istana Duk merupakan tempat yang indah dengan pemandangan alam yang cantik. Di sana juga ada salju abadi dan banyak makhluk yang belum pernah Estelle lihat berterbangan ke sana kemari. Walaupun Estelle mendadak bingung menanggapinya, tapi akhirnya Estelle pun berkata jika sepertinya menyenangkan bisa pergi jalan-jalan ke sana. Lalu tiba-tiba dengan penuh semangat Claude mengatakan jika dirinya akan memberikan izin. Sontak tindakan Claude itu membuat Estelle malah tersentak terkejut. Dan Claude menambahkan bahwa pilihan itu tak akan pernah disesali oleh Estelle. Akan tetapi tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Ennard yang buru-buru dan terlihat khawatir sembari memanggil nama Estelle. Namun Ennard terkejut karena Claude bisa bersama dengan Estelle. Sedangkan Estelle yang awalnya hanya bengong terlihat bingung pun ternotis sesuatu jika melihat tingkah dari Ennard itu. Lalu menduga bahwa Ennard sudah mendengar tentang rumor yang mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan sebuah pertemuan rahasia dan saat ini dia sedang salah paham. Kemudian Ennard pun tiba-tiba berada di antara Claude dan juga Estelle, sembari dengan serius berujar bahwa dirinya akan mengembalikan kehormatan Estelle. Akan tetapi Estelle malah membatu karena tak tahu maksud perkataan dari Ennard itu. Lalu dalam hati berujar jika dirinya tak bisa membuat mereka berdua bertarung sekarang di tempat ini. Walaupun sebenarnya dirinya tak ingin menggunakan cara ini untuk memisahkan mereka. Namun saat ini tak ada pilihan lain lagi. Jadi saat ini waktu untuk dirinya memberikan alasan bahwa kepalanya mendadak menjadi pusing karena sudah terlalu lama berdiri. Bersamaan dengan hal itu, Estelle pun berpura-pura terjatuh dan lemas walaupun hal itu terlihat sangat memalukan baginya. Namun cara itu ampuh untuk menghilangkan sejenak ketegangan antara Claude dan Ennard. Kemudian mengatakan bahwa sepertinya dirinya sudah terlalu memaksakan diri hingga kepalanya menjadi pusing. Jadi sebaiknya mereka kembali sekarang juga. Walaupun awalnya Ennard masih tak terima dan ingin mengembalikan kehormatan Estelle, namun akhirnya dia mengikuti keinginan Estelle untuk segera kembali serta meninggalkan Claude di sana sendirian. Lalu berpindah tempat saat ini terlihat bahwa Claude sedang bersama dengan Eren dan juga Luria. Di sana Eren menanyakan apakah Claude akan baik-baik saja jika tak meminta bantuan dari Estelle. Dan Luria memberikan saran agar Claude mengatakan yang sejujurnya kepada Estelle bahwa dia saat ini sedang mengalami gejala ledakan kekuatan. Kemungkinan yang tak bisa dihindari adalah pertengkaran dengan Tuan Valois. Dan juga Estelle pasti akan mau membantu dirinya. Namun dengan tegas Claude menjawabnya jika itu tidak boleh dilakukan. Sembari dalam hati berujar bahwa jika rasa sakit yang dirinya alami hampir seumur hidup itu hilang, dirinya tak yakin akan bisa menahan rasa ingin menjadi lebih serakah lagi dari saat ini. Eren yang mendengar jawaban Claude pun menanyakan apa maksud dari perkataan tuannya itu. Lalu menduga jika tuannya mengatakan hal itu karena Estelle sebelumnya telah pingsan.
Jika itu yang tuannya pikirkan, maka dirinya merasa tuannya itu untuk tak perlu khawatir. Karena menurut dirinya, Estelle melakukan semua itu hanya untuk melerai perkelahian saja. Namun tiba-tiba Luria memberikan kode kepada Eren untuk berhenti berbicara. Dan Claude pun terlihat terkejut serta menghentikan langkahnya karena ternyata Estelle menunggu kedatangannya. Kemudian Claude pun mendekat ke arah Estelle dan menanyakan bagaimana kondisinya saat ini. Sedangkan Estelle merasa canggung serta dalam hati berujar bahwa sepertinya Claude sudah benar-benar tertipu dengan tindakannya sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Claude ternyata lebih polos dari dugaannya. Setelah itu Estelle menjawab pertanyaan Claude dengan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan datang menemui Claude karena dirinya lebih mengkhawatirkan Claude. Akan tetapi Eren dan Luria yang ada di belakang Claude pun terlihat sedang saling berbisik karena salah paham dengan situasi yang sesungguhnya. Mereka menduga jika Estelle tertarik kepada Claude dengan jauh-jauh datang ke sini hanya karena mengkhawatirkannya. Akan tetapi berbeda dengan Estelle yang merasa seperti deja vu dengan kejadian sebelumnya. Namun, alasan sesungguhnya Estelle menemui Claude dikarenakan dalam cerita aslinya, saat ini waktu bagi Claude meledak karena ledakan kekuatannya sendiri. Hal itu menyebabkan daerah di sekitarnya akan menjadi sebuah reruntuhan. Maka dari itu, lebih baik dirinya mencegah segala masalah diplomatik yang mungkin akan timbul. Sedangkan Claude merasa bingung dan tak mengerti apa maksud perkataan dari Estelle serta apakah dia menunggunya untuk menyembuhkan dirinya. Estelle pun mengiyakannya. Lalu Claude pun menanyakan apakah Estelle biasanya memang membantu orang tanpa diminta seperti ini. Estelle menjawabnya dengan mengatakan biasanya tak seperti itu. Sedangkan Claude malah berkata jika seperti itu, tak mungkin Estelle memberinya perlakuan khusus seperti ini. Jawaban Claude itu malah membuat Eren menjadi kesal karena hal itu mungkin saja terjadi. Kemudian Claude mengatakan jika dirinya merasa bahwa begitu dirinya merasakan kegunaan dari Estelle, dirinya tak akan berhenti begitu saja. Apakah Estelle akan bertanggung jawab atas hal itu? Jika tidak, dirinya meminta agar Estelle tak mengujinya seperti ini. Estelle pun terkejut dengan perkataan dari Claude itu lalu memalingkan badannya untuk meninggalkan Claude sembari berujar bahwa dirinya belum sanggup untuk mengambil tanggung jawab sebesar itu terhadap Claude. Sedangkan Eren dan Luria yang mendengar ucapan tuannya itu pun merasa kesal dan marah mendengar kata-kata tuannya kepada Estelle. Lalu setelah itu Estelle juga menjelaskan lagi dengan mengatakan tapi jika kondisi Claude menjadi sangat buruk saat berada di sini, maka dirinya meminta agar Claude memikirkannya saja. Lalu sambil tersenyum manis berkata bahwa saat itu terjadi maka dirinya akan mengambil tanggung jawab sebesar itu untuk Claude. Sontak jawaban dari Estelle itu membuat wajah Claude merona dan terpesona serta Estelle pun meninggalkan tempat itu setelahnya. Kemudian berpindah di tempat lain, terlihat Estelle sedang bersama dengan Camille di sebuah taman sedang minum teh bersama. Di sana Camille pun terkejut karena ternyata Estelle tak memiliki perasaan kepada Lawrence. Sedangkan Estelle sambil menggelengkan kepalanya dan dengan sedikit gugup mengatakan bahwa tentu saja dirinya tak memiliki perasaan itu. Serta menduga bahwa jangan-jangan Camille mempercayai rumor yang sudah beredar itu. Akan tetapi dengan senyuman penuh arti Camille mengatakan bahwa dirinya bisa saja mempercayai rumor itu karena wajah Lawrence terlihat terlalu tulus untuk disebut sebagai sebuah rumor belaka. Namun sebenarnya dirinya memang tak mempercayai rumor tersebut. Tapi di dunia sosial ada rumor yang lebih heboh lagi, yaitu rumor tentang Ennard yang sudah jatuh cinta kepada Estelle. Mendengar hal itu, Estelle pun terkejut dan menanyakan tentang kebenaran dari rumor itu. Camille pun menjelaskan bahwa putra Duk Valois itu terkenal tak pernah memasuki dunia sosial. Tapi untuk tahun ini saja sudah 3 kali dia muncul untuk menemani Estelle. Mengetahui hal itu, wajah Estelle pun tiba-tiba berubah menjadi murung sembari dalam hatinya berujar bahwa jika rumor itu terus menyebar, maka itu akan menjadi masalah bagi pernikahan Ennard di masa depan. Camille yang melihat Estelle mendadak menjadi murung pun tiba-tiba memberikan sesuap roti ke mulut Estelle untuk menyadarkan lamunannya. Lalu sambil tersenyum mengatakan agar Estelle tak terlalu merasa khawatir seperti itu. Karena rumor seperti itu biasa terjadi ketika melihat seorang pria dan wanita sering bersama. Kemudian dengan sedikit keraguan menanyakan kepada Estelle tentang gugatan dari keluarga Brienne yang akan segera datang.
Namun dengan senyuman manisnya Estelle membenarkan hal itu dan tak menyangka jika ternyata Camille juga mengetahui hal itu. Lalu Camille pun mengungkapkan jika sebenarnya dirinya tak akan bertanya apa hubungan antara Estelle dengan Seria. Namun Estelle bisa memberitahunya saat Estelle ingin mengatakannya saja. Yang jelas satu hal yang harus Estelle ketahui yaitu ada banyak orang yang ada di pihak Estelle lebih dari perkiraannya. Estelle pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Camille itu, kemudian memberitahu Camille bahwa baru-baru ini dirinya telah mempelajari sebuah lagu dan belum pernah memberitahukannya kepada siapapun. Camille pun dengan antusias merasa terkesima lalu meminta Estelle agar menunjukkan kepada dirinya. Tanpa pikir panjang lagi, Estelle pun menunjukkan lagu yang dipelajarinya itu kepada Camille. Dan Camille pun merasa sangat nyaman saat mendengar nyanyian lagu dari Estelle itu. Kemudian memuji Estelle bahwa Estelle memanglah yang terbaik, serta menanyakan lagu apa yang telah Estelle nyanyikan itu, dan tak menduga jika Estelle bisa bernyanyi sebagus itu. Estelle yang mendengar pujian itu terlihat malu-malu serta menanyakan apakah dirinya menyanyikannya dengan baik. Lalu Camille pun menegaskan bahwa nyanyian Estelle itu yang terbaik, serta bingung menjelaskannya dengan kata-kata. Karena tubuhnya seperti melayang saat mendengarnya dan juga merasa seperti di bawah pengaruh sihir. Estelle pun sedikit terkejut dan hanya terdiam mendengar penjelasan dari Camille itu. Kemudian berpindah ke perpustakaan umum Asterius, terlihat Seria sedang berada di sana dengan seorang wanita. Terlihat wanita itu mengatakan kepada Seria jika akhirnya persidangan yang ditunggu-tunggu akan diadakan besok. Lalu menanyakan jika Count dan Countess Brienne memenangkan sidang kasus ini, apakah Estelle akan kembali ke kediaman Brienne lagi? Seria pun menanggapi dengan mengatakan jika sepertinya akan begitu, karena Estelle belum mencapai usia untuk bisa hidup dengan mandiri. Serta dalam hati Seria berpikiran lain. Karena bersamaan dengan kembalinya Estelle ke kediaman Brienne, maka warisan air mata naga itu juga akan kembali ke kediaman Brienne. Tak hanya itu, pemeran utama pria juga akan kembali kepada dirinya. Setelah penelitian ini selesai, kedamaian yang lebih besar dari peninggalan suci itu juga akan segera datang. Kemudian mereka pun duduk-duduk di sebuah meja setelah memilih buku yang akan dibaca. Di sana wanita itu menanyakan buku apakah yang sudah Seria pilih. Seria pun menanggapi sambil tersenyum bahwa dirinya membaca buku yang berisi tentang bahan yang diperlukan untuk penelitian yang sedang berlangsung. Setelah itu, tak terasa hari persidangan pun tiba. Berpindah ke pengadilan tempat sidang dilangsungkan, terlihat di sana banyak orang yang penasaran tentang pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Terlihat seseorang dari dua orang laki-laki mengatakan bahwa pihak yang benar tentu saja adalah Estelle. Karena seseorang dengan wajah seperti malaikat itu tak mungkin bisa membuang keluarganya begitu saja. Namun teman yang bersamanya pun menyangkalnya karena ada banyak orang yang berbohong dengan wajah seperti bunga. Lalu di sisi lain ada juga yang menggunjingkan Estelle yang telah mendapatkan warisan dari keluarga hebat, jadi mustahil baginya untuk tak mengetahui apapun. Tak lama setelah itu, Count dan Countess Brienne pun terlihat memasuki ruang sidang. Orang-orang juga saling berbisik karena wajah mereka tak terlihat sebaik yang telah disebutkan di dalam artikel. Serta bertanya-tanya apakah Seria tak datang dalam sidang ini karena belum terlihat sama sekali. Kemudian hakim yang memimpin sidang mempersilahkan Estelle yang merupakan pihak tergugat agar segera memasuki ruang sidang. Estelle pun terlihat berjalan memasuki ruang sidang itu, namun tiba-tiba langkahnya terhenti karena mendengar Count dan Countess yang memanggilnya serta mengatakan jika sudah lama mereka tak bertemu. Mereka melakukan sandiwara memanggil Estelle dengan berpura-pura sedih untuk menarik simpati orang-orang yang datang dalam persidangan itu. Namun Estelle sama sekali tak menanggapi hal itu hingga membuat orang-orang yang ada di tempat sidang mengira bahwa Estelle juga memiliki sisi yang kejam juga. Lalu hakim yang memimpin sidang pun meminta agar orang-orang yang mengikuti persidangan untuk diam dan tenang. Dan setelah itu memberitahukan jika sidang akan segera dimulai. Untuk saksi pertama berasal dari pihak penggugat, silahkan masuk serta memberikan kesaksiannya. Kemudian saksi itu pun masuk dan diketahui bahwa dia merupakan teman dekat Countess Brienne yang sering mengunjungi kediaman Brienne yang bernama Viscountess Lucille Leoni. Dia memberikan kesaksian bahwa Estelle selalu memanggilnya Bibi dan mengikutinya kemana-mana. Akan tetapi Estelle terlihat kesal dengan kesaksian itu karena dirinya belum pernah mengalami hal semacam itu.
Dalam hatinya juga Estelle berujar bahwa saat ada tamu datang di kediaman Brienne, mereka bahkan tak memperbolehkan dirinya untuk meninggalkan kamarnya. Jadi saat ini mereka sudah mempersiapkan saksi palsu. Setelah itu, Estelle pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Leonie. Jika memang benar dirinya sering bermain dengannya, maka seharusnya dia tahu siapakah nama tengah yang dimiliki oleh dirinya. Mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu, Leonie pun merasa terkejut dan melirik ke arah keluarga Brienne. Lalu beralasan kepada Estelle bahwa ingatannya tak terlalu bagus tentang hal itu. Sambil melirik ke arah keluarga Brienne, Leonie pun dalam hati berujar bahwa biasanya nama tengah dinamai dengan nama neneknya. Makanya dirinya berinisiatif menjawab pertanyaan Estelle dengan ragu-ragu mengatakan apakah itu Anne-Marie. Sontak jawaban itu malah membuat Count dan Countess Brienne kesal serta menundukkan kepalanya. Sedangkan Estelle dengan lantang menjawab bahwa bukan itu nama tengahnya, karena dirinya memang tak memiliki nama tengah. Jadi, Count dan Countess memang tak memberi dirinya nama tengah sama sekali sedari awal. Mendengar perkataan dari Estelle itu, para peserta sidang pun terkejut. Karena Estelle tak memiliki nama tengah, itu merupakan hal aneh bagi keluarga bangsawan. Padahal keluarga Brienne juga merupakan keluarga bangsawan. Walaupun tergolong bangsawan kelas bawah, namun Count dan Countess Brienne saja sama-sama memiliki nama tengah. Jika Estelle tak memilikinya, maka tak diragukan lagi bahwa hal itu memang aneh. Lalu hakim pemimpin sidang pun memecah keributan itu dengan mengatakan apakah Leonie ingin mengatakan hal lain lagi sebagai seorang saksi. Leonie pun menanggapi dengan berujar tidak ada. Setelah itu, dia pun meninggalkan persidangan sembari tersenyum kecut melihat ke arah keluarga Brienne. Sedangkan Countess Brienne merasa kesal karena Leonie tak mengatakan apapun. Lalu berujar kepada hakim bahwa sepertinya Leonie lupa dengan alasan mereka tak memberi Estelle nama tengah. Padahal dirinya sudah memberitahu alasan itu kepadanya. Lalu dengan memasang muka sedih, Countess Brienne pun mengatakan bahwa sebenarnya mereka berencana akan memberi Estelle nama tengah setelah Estelle sembuh dari penyakitnya. Karena sampai usianya 10 tahun kondisinya sudah mulai membaik. Mereka juga tak kehilangan harapan untuk kesembuhan Estelle. Jadi mereka merencanakan perayaan besar-besaran dan memberikannya nama tengah setelah kesembuhannya terwujud. Tuan Hakim pun mengerti apa yang disampaikan oleh Countess Brienne itu. Namun dia juga memperingatkan bahwa untuk selanjutnya dia memohon untuk tak berbicara sebelum diberikan kesempatan untuk berbicara. Setelah itu Tuan Hakim pun meminta saksi berikutnya untuk masuk. Saksi itu adalah Menteri Keuangan Kekaisaran Lancelot Geonas. Sontak kedatangannya pun tambah menghebohkan ruang sidang itu. Setelah itu Geonas pun mulai bersaksi dengan mengatakan walaupun dirinya jarang mengunjungi kediaman Brienne, terkadang Count Brienne datang mencari dirinya dan meminta nasihat terkait warisan untuk putrinya. Pertama kali mereka bertemu adalah 10 tahun yang lalu. Setelah pertemuan itu, Count Brienne terus merencanakan masa depan putrinya itu. Namun Estelle tak pernah melihat orang itu sama sekali di kediaman Brienne. Lalu bertanya-tanya kenapa orang sehebat itu mau berbohong untuk keluarga Brienne. Kemudian Geonas pun menjelaskan kepada hakim bahwa rincian konsultasi dan kwitansinya telah diserahkan terlebih dahulu kepada pengadilan. Tuan Hakim pun membaca dokumen itu lalu mengangguk dan berterima kasih atas kerjasamanya serta menanyakan apakah ada hal lain lagi yang ingin disampaikan oleh Geonas sebagai saksi. Menanggapi hal itu, Geonas pun berujar bahwa tak ada lagi yang ingin dirinya sampaikan. Namun dirinya ingin memberitahu satu hal terakhir sebelum meninggalkan persidangan ini. Yaitu Count Brienne adalah orang yang baik dan sangat menyayangi putrinya. Estelle pun terkejut dengan tindakan yang telah mereka lakukan hingga membuat dokumen palsu seperti itu. Dan dirinya akan kalah jika membantahnya dengan tergesa-gesa. Sekali lagi dengan kesaksian dari pihak keluarga Brienne, ruang sidang pun menjadi kembali ricuh ditambah lagi Estelle sama sekali tak mengatakan apapun dengan bukti yang sudah jelas. Terlihat bahwa Estelle memang benar-benar sudah keterlaluan. Setelah itu, Tuan Hakim pun menyelesaikan giliran dari keluarga Brienne. Jadi saat ini Tuan Hakim memberikan kesempatan Estelle sebagai pihak tergugat untuk memberikan tanggapannya. Estelle pun terdiam sejenak mengumpulkan keberanian untuk mengatakan hal yang sebenarnya telah terjadi. Lalu, Estelle pun mulai menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Januari 781, dirinya diusir dari kediaman Brienne dengan memakai jubah yang tipis.
sedikit biaya perjalanan, dan ditemani oleh beberapa pelayan. Hanya itulah yang dirinya dapatkan ketika dia diusir dari kediaman Brienne. Tak sampai di situ saja, para pelayan yang bersamanya pun pergi meninggalkan dirinya sendirian di tengah padang bersalju. Tuan Hakim yang mendengarnya pun terkejut dan menanyakan apakah yang Estelle katakan itu memang benar. Kemudian menambahkan jika memang itu benar, kenapa Estelle pindah ke kediaman Valois dan tidak mencoba kembali ke kediaman Count Brienne. Estelle pun dengan cepat menjawab bahwa dirinya memang tak ingin kembali karena sudah jelas dirinya akan dibuang untuk kedua kalinya. Lalu Tuan Hakim pun menanyakan alasan Estelle mengatakan hal itu. Karena walaupun mereka bukan orang tua yang melahirkan Estelle, namun mereka adalah orang yang selama ini telah membesarkan Estelle dan merawatnya selama ini. Mendengar hal itu, Estelle pun tersenyum sembari mengatakan bahwa memang benar mereka telah merawat dirinya selama ini dengan menguncinya di loteng yang penuh dengan jamur dan memberi dirinya makanan tepat sebelum dirinya mati kelaparan. Maka dari itu, menurut dirinya itu bukanlah definisi dari merawat orang sesungguhnya. Seorang anak yang sesungguhnya. Mendengar Estelle mengatakan hal itu, tiba-tiba Count Brienne pun menggebrak meja sembari menanyakan kenapa Estelle bisa sampai berbohong seperti itu, hingga membuat hati mereka terluka saat mendengar perkataannya itu. Namun Tuan Hakim mengingatkan bahwa ini bukan waktunya Count Brienne untuk berbicara, jadi dirinya mohon agar dia tak berbicara sebelum diberikan kesempatan olehnya. Kemudian Estelle menjelaskan lagi bahwa keluarga Valois lah yang menyelamatkan dirinya ketika dirinya pingsan akibat salju yang lebat. Mereka juga memberikan kebaikan yang tak akan pernah dirinya balas seumur hidupnya karena dirinya terbaring tepat di depan kediaman mereka. Sedangkan di sisi lain, Countess Brienne pun terlihat kesal sembari dalam hatinya berujar bahwa tak mungkin keluarga Valois yang tergila-gila dengan pedang melakukan kebaikan seperti itu. Dan menduga Estelle pasti menggunakan warisan itu untuk bersekongkol dengan mereka. Lalu kembali ke penjelasan Estelle lagi, dengan raut muka yang sedih, Estelle mengatakan bahwa keluarga Brienne mengusir dirinya hari itu karena mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Padahal Count dan Countess sebenarnya bisa mengusir dirinya kapanpun mereka mau. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Estelle hingga membuat orang-orang di persidangan pun saling berbisik. Suara itu berasal dari Seria yang baru menghadiri persidangan dengan memasang muka polos mengatakan bahwa dirinya mengerti bagaimana perasaan Estelle saat ini. Karena sudah mendapatkan banyak uang, wajar saja baginya jika menjadi serakah seperti itu. Tapi demi kebaikan Estelle, lebih baik Estelle berhenti untuk berbohong seperti itu. Kemudian meminta izin kepada Tuan Hakim untuk berbicara demi Estelle yang merupakan kakaknya. Akan tetapi Estelle sedikit keberatan dengan mengatakan seharusnya Tuan Hakim menghentikan pernyataan mendadak seperti itu. Akan tetapi Tuan Hakim menganggap bahwa Seria merupakan saksi penting di dalam sidang ini. Maka dari itu, dengan kewenangan miliknya, dirinya mengizinkan Seria untuk berbicara sebagai saksi khusus. Dikarenakan hal itu, Estelle pun jadi tahu Tuan Hakim saat ini sedang berada di pihak keluarga Brienne. Kemudian Seria yang telah diberikan waktu berbicara pun mengucapkan terima kasih kepada Tuan Hakim lalu menjelaskan kepada Estelle bahwa dirinya pada hari itu muncul tidak untuk merebut posisi Estelle. Karena dirinya selama ini tumbuh di panti asuhan tanpa memiliki boneka, mainan ataupun orang tua, tapi suatu hari kemungkinan yang tak terpikirkan datang menghampiri dirinya. Dan merasa sangat senang bisa mendapatkan apa yang belum pernah dirinya dapatkan di panti asuhan. Karena terlalu bersemangat, jadi dirinya tak memikirkan bagaimana perasaan kakaknya, yaitu Estelle. Sebaliknya, Estelle harus kehilangan apa yang selama ini dia dapatkan karena dirinya. Tak hanya itu, dirinya juga tak pernah membayangkan bahwa keberadaannya akan dianggap menjijikkan oleh seseorang. Lalu dengan berpura-pura memasang muka yang sedih, Seria meminta maaf kepada Estelle karena kemunculannya yang tiba-tiba itu. Namun dirinya tak bermaksud untuk merebut posisi Estelle. Maka dari itu dirinya meminta Estelle untuk berhenti menyakiti ayah, ibu, dan diri Estelle sendiri. Akan tetapi Estelle dengan muka seriusnya malah meminta izin kepada Tuan Hakim untuk mendatangkan seorang saksi untuk dirinya juga. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.